Ya saudara, kembali lagi dalam Sapa Jambi, dan di segmen terakhir ini kita akan berbincang masih terkait apa sih yang menjadi hobinya adik kita ini, Weni. Tadi dia mengatakan dia mencintai sekali hewan melata, yaitu ular. Apalagi ular albino, mungkin sangat sayang sekali ya. Wen, kalau boleh tahu di rumah ada peliharaan apa aja sih? Banyak sih di rumah. Apa? Ceritain nih satu-satu. Tentunya satu ular. Yeah. Terus dua ada kadal Afrika. Terus ketiga kadal Afrika, ini melata lagi. ketiga kucing. Kucing tuh pasti sangat lucu sekali ya. Tapi kenapa memilih hewan melata? Nggak geli apa, Wen? Enggak, justru ini nggak geli, dari kecil itu nggak. Apa yang menjadi daya tarik ular khususnya? Mungkin karena emang lingkungan Weni waktu kecil itu banyak hewan-hewan ular gitu mungkin ya. Gitu. Selain itu mungkin warnanya atau apa? Di rumah punya piaraan yang gimana sih, albino atau yang normal ularnya? Keduanya ada. Berapa ekor? Berapa ya di rumah? Mungkin ada 6 atau 7 di rumah mungkin. Ya Tuhan. Itu bisanya udah nggak ada atau gimana, Wen? Emang jenisnya nggak berbisa. Nggak berbisa. Apa aja jenisnya di rumah? Semuanya jenisnya piton, tapi banyak pitonnya, ada yang dari ball piton, ada yang dari, pokoknya banyak piton-piton. Dijelasin dong, kita pengen tahu jenis-jenis ular ini apa, Wen. Ini kayaknya kita mau tes ya. Kira-kira di pecinta ular ini ada tes-tesnya juga nggak, Wen? Tapi nanti kita ceritain, pengen tahu dulu nih jenis-jenis ular apa aja yang ada di rumah Weni. Itu di rumah Weni ada sanca piton yang kayak ular sawo yang biasa disebut orang. Terus ada ball piton yang ularnya tuh kecil, terus dia selalu ngelingkar kayak bola gitu. Terus ada juga yang ball piton tapi yang versi albinonya juga ada di rumah. Makanannya apa? Biasanya makan ular-ular kecil-kecil kayak gitu. Ular makan ular? Enggak, tapi ada jenis ular yang makan ular. Tapi ular-ular yang Weni pelihara itu makannya tikus putih, mencit biasanya disebut. Tikus putih berarti harus ligat ya nyari makanannya. Ketika makanannya nggak ada, stoknya itu gimana? Itu biasanya selalu dikasih yang ada di pet shop kan ya? Biasanya selalu ada sih, belum pernah nggak ada, karena emang ada yang jual di Jambi. Udah berapa tahun, Wen, pelihara ular? Sama kadal tadi juga? Pelihara ularnya mungkin 10 tahun. Sangat unik sekali ya adik kita Weni ini. Ini sangat menginspirasi, apalagi boleh dikatakan ini hobi yang cukup unik. Nah, apakah sejauh ini Weni sudah tergabung dalam komunitas ular? Maksudnya di Jambi biasanya kan sering diadakan event-event dan itu terkadang ada yang mendominasi komunitas ular ya, dengan ularnya yang berbagai macam warnanya itu. Nah, Weni sendiri gimana? Ada komunitas ular di Jambi. Apa namanya? Double W Animal. Itu salah satu komunitas ular di Jambi. Jadi masih banyak komunitas ular di Jambi yang jarang orang tahu. Malah di Indonesia ada juga Yayasan Ular Indonesia. Sampai ada yayasannya di Indonesia. Apakah untuk tergabung ke komunitas ini kita harus mendaftar saja atau mengikuti tes? Pastinya kita nggak sembarangan ya. Apalagi jenis ular itu kita harus paham. Ini ular berbahayakah, berbisakah atau tidak? Nah, Weni sendiri gimana? Kalau untuk komunitasnya itu daftar saja udah bisa. Tapi kalau untuk Yayasan Siox yang di Indonesia, yang di pusat, itu ada tesnya. Dan Weni udah tergabung ke situ? Udah. Apa saja tes yang dilakukan saat itu, Wen? Itu pemberian materi, lebih ke pemberian materi sih. Terus nanti di akhirnya baru ada tes. Itu dari materi, terus juga kepahaman kita tentang ular dari segi biologinya, terus segi cara menanganinya, safety-nya dan lain-lainnya gitu. Sejauh ini pernah nggak Weni mengalami kecelakaan kecil mungkin digigit ularnya? Banyak malah. Tapi dampaknya gimana, efeknya? Sakit nggak atau gimana? Untuk dampak gigitan ular itu banyak. Jadi tuh setiap ular punya dampak yang beda-beda. Jadi ada yang berbisa, ada yang enggak. Dan kebetulan yang sudah pernah kegigit dengan Weni itu semuanya berbisa, tapi berbisa rendah dan menengah. Jadi itu sampai ke rumah sakit nggak, Wen? Enggak. Gimana cara ngatasinya? Mungkin kita kan nggak tahu nih di luar sana ada orang yang ketemu ular berbisa mungkin. Dari Weni sendiri sebagai pecinta ular, apa sih tips ketika seseorang digigit ular? Bagaimana cara penanganannya?
Jadi waktu kita digigit ular itu tuh banyak jenis ular yang berbisa atau yang enggak, dan yang berbisa pun juga ada 3 kategorinya, ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi. Dan jadi walaupun orang digigit ular, walaupun itu berbisa, kita nggak tahu itu tuh berbisanya tinggi atau rendah. Jenisnya nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya orang digigit ular, jadi tuh ada caranya. Jadi kalau misalnya kepala ular itu segitiga, lancip gitu, itu biasanya berbisa tinggi atau berbisa gitu. Contohnya itu jenis ular apa? Jenis ular viper atau kobra gitu biasanya. Oh, itu yang berbahaya ya. Terus? Dan biasanya kalau digigit ular berbisa, itu tuh bagian yang digigit itu nggak boleh banyak gerak. Justru kalau misalnya kita panik jadi banyak gerak, jadi penyebaran bisa itu makin meluas. Jadi Oh, itu yang membuat berbahayanya. Jadi semakin kita banyak bergerak, jadi bisa itu makin banyak nyebar, dan angka persentase kematian itu juga makin meningkat. Hitungan berapa detik itu? Enggak beberapa detik juga, bisa masih berjam-jam kalau kita menanganinya dengan tepat gitu. Tapi bagaimana cara kita nih orang awam membedakan itu ularnya berbisa atau tidak? Karena kan mungkin anak kecil nggak tahu, tiba-tiba ada ular lewat lucu dipegang-pegang, katanya berbisa. Mungkin ada perbedaan kan? Perbedaannya itu tadi di kepala, terus juga biasanya kalau di Jambi sendiri ya, Jambi sendiri tuh yang nggak berbisa tuh biasanya gede-gede, terus juga yang kayak banyak dikenal orang yang kayak ular sawo biasanya disebut, itu biasanya nggak berbisa. Terus juga kalau misalnya ular itu berbisa, dia biasanya lebih kepala itu bentuknya lebih tajam gitu. Contohnya ular kobra ya, Ular yang kobra, banyak dikenal orang ya. Sejauh ini Wen, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang berjalan di komunitas? Biasanya komunitas itu ada ngadain edukasi, terus di dunia hiburan juga ada kayak atraksi gitu. Atraksi juga. Atraksi di mana aja sejauh ini? Mungkin atraksi di mana? Terus selama atraksi itu atraksinya yang seperti apa? Gitu? Jadi dari dulu itu biasanya ada atraksi di Tugu Krisi Ginjai, tapi semenjak pandemi itu sudah stop. Jadi kami atraksi itu kalau misalnya ada undangan aja. Terus atraksi yang dilakukan tuh biasanya atraksi pakai ular yang galak gitu, yang agresif. Contohnya apa? Yang kuning-kuning itu ya? Enggak, itu malah biasanya jinak. Biasanya ular yang kami pakai untuk atraksi itu yang kayak ular piton, ular sawo yang tadi, terus ular-ular yang berbisa menengah, berbisa rendah gitu. Weni sendiri berarti udah terlibat dong ya atraksi? Udah. Makanya itu tadi Weni bilang. Lari ular gitu ya. Nah, ini bukanlah hobi yang banyak digemari orang, apalagi untuk adik kita ini yang masih belia, dia sudah mulai mengambil keputusan, aku hobinya di bidang ini dan sukanya di jalur ini. Dan sejauh ini sudah banyak prestasi juga yang Weni raih. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman sebaya Weni ataupun generasi muda yang ada di Jambi saat ini. Silakan ya. Menurut Weni, gender dan usia itu bukan halangan kita untuk mencoba hal-hal ekstrim. Jadi nggak semua hal-hal ekstrim itu dibatasi dengan gender dan usia, dan juga dukungan dari orang tua itu sangat penting. Gitu. Iya, berarti keluarga yang baik maka terciptalah generasi-generasi yang baik ya. Dan mungkinnya sejauh ini kan kita tahu di Jambi saat ini lagi tren anak muda yang terlibat hal-hal negatif, salah satunya geng motor ya Wen ya. Mungkin Weni bisa menghimbau teman-teman agar bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif daripada geng motor, mending nembak-nembak aja ya Wen ya. Boleh Wen, silakan Wen. Banyak kegiatan positif yang bisa kita lakuin selain geng motor atau kegiatan-kegiatan negatif lainnya, masih banyak kegiatan yang bisa kita lakukan yang bernilai positif, yang berdampak baik bagi diri kita sendiri dan lingkungan kita. Daripada melakukan geng motor seperti itu, tawuran dan sejenisnya, mending kita melakukan kegiatan positif lain seperti bergabung ke olahraga lain, tidak perlu menembak gitu. Karena banyak cabang olahraga yang bisa kita coba, dan bukan berarti hanya olahraga yang bisa kita coba untuk kegiatan positif, banyak kegiatan lain selain olahraga. Iya, pastinya kita harapkan juga ya untuk khususnya atlet-atlet yang ada di Jambi, apalagi atlet-atlet muda yang berbakat, jangan sampai diklaim oleh daerah lain ya. Khususnya untuk pemerintah Provinsi Jambi nih, apa harapan Weni ke depan? Karena Weni sendiri yang udah ngalamin ya.
Weni harap untuk pemerintah sendiri lebih memperhatikan atlet-atlet di provinsi, karena khususnya di Jambi itu sebenarnya banyak atlet-atlet yang berpotensi gitu. Jadi sayang kalau misalnya atlet berpotensi, nggak cuma Weni maksudnya ya, atlet berpotensi itu nggak diperhatikan gitu. Karena kalau misalnya atlet sendiri itu nggak diperhatikan, bisa aja diklaim sama daerah lain, dan itu sayang sekali ya. sayang Mungkin sekali, gitu. suatu saat meraih medali emas tidak hanya di Indonesia, mungkin di luar negeri, tiba-tiba ditelusuri dari Jambi baru diklaim. Itu kan sayang sekali ya, Wen ya. Semoga kita harapkan ke depan pemerintah ini lebih melihat lagi bagaimana potensi-potensi khususnya bagi generasi muda yang ada di Jambi. Wen, namun sayang waktu juga yang harus memisahkan kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya, Wen ya. Sukses selalu untuk Weni, semoga nanti mau ujian ya. Mau ujian. Ya, semoga bisa mendapatkan sekolah yang terbaik ya. Amin. Dan pastinya di kejuaraan menembak itu bisa membawa emas untuk Jambi. Amin. Ya. Sukses selalu Wen ya. Ya, Kak. Dan pastinya untuk seluruh saudara yang ada di Kompas TV Jambi, terus dukung anak kita dalam berkarya dan berprestasi, karena peran keluarga lah yang sangat penting agar menciptakan generasi muda yang positif. Dan demikian Sapa Jambi kali ini, saya Suci Anissa pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.